Suatu pagi seorang peternak sedang menggembala sapi-sapinya. Peternak itu bernama Ahyar atau kerap dipanggil Pak Ahyar. Ia hidup sendirian karena anaknya sedang di kota. Ia tinggal sendiri di kos-kosan yang kecil dan murah. Penghasilannya hanya dari hasil susu-susu sapi yang kemudian ia jual ke pasar. Pak Ahyar, saya kesini mau menagih uang kos-kosan yang sudah Bapak tunggak selama 3 bulan. Bagaimana, apakah sudah ada uangnya? Maaf Bu, saya lagi berusaha banget, mungkin minggu depan saya bisa bayar setengah dulu ya Bu. Tapi tolong jangan lama-lama, saya juga kasihan, tapi harus adil sama penghuni lain. Bu Rini pergi. Pak Ahyar menatap lantai, wajahnya lesuh. Sampai kapan begini terus, Yar? Susu dijual ke pasar pun kadang gak laku, harga makin turun tapi hidup makin mahal. Pagi itu, seperti biasa, Pak Ahyar berangkat ke pasar membawa botol-botol susu murni hasil perahan sapinya. Ia menata dagangannya dengan rapi, berharap hari ini akan lebih baik dari kemarin. Namun, jam demi jam berlalu, tak satu pun pembeli datang. Pasar mulai sepi, dan matahari kian tinggi. Dengan langkah lemas, Pak Ahyar memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan menuju rumah kosnya, seorang pria menegurnya. Kenapa engkau murung, wahai Pak Ahyar? Biasanya kau selalu tersenyum. Dagangan saya sepi, Pak. Susu-susu ini nggak laku dijual. Sekarang orang-orang lebih suka beli yang kemasan. Saya bingung, harus bagaimana? Pria itu mengangguk pelan, lalu berkata, zaman sekarang, banyak orang berjualan lewat online. Kau bisa coba itu, tak perlu punya toko besar, cukup gunakan ponsel. Susu-susumu bisa dikenal orang-orang jauh di luar pasar ini. Online? Ya, saya ini gaptek, Pak. Pegang HP aja cuma buat nelpon anak di rumah. Gak apa-apa, Ahyar, sekarang gampang kok, aku bisa bantu. Kau tinggal kirim foto susu-susumu, nanti biar aku yang pasarkan lewat internet. Wah, begitu saja ya? Kalau begitu, tolong bantu saya, Pak. Terima kasih banyak loh Pak sudah mau membantu. Siapa sangka ya, jual susu bisa pakai ponsel. Dunia sekarang memang aneh tapi menyenangkan juga. Hahaha, ada-ada saja kau ini, Yar. Siap. Kau urus saja susunya, biar urusan jualan online aku yang tangani. Pagi itu, Pak Ahyar datang ke rumah Pak Budi membawa beberapa botol susu. Assalamualaikum, Pak Budi. Bisa bantu urus jualan online itu? Waalaikumsalam. Bisa. Kau bawa fotonya? Ada Pak. Nih, dari HP anak saya. Kita buat akun baru, susu segar Pak Ahyar, ya? Iya, Pak. Biar orang tahu langsung. Pak Budi mengunggah foto, menulis keterangan, dan beberapa menit kemudian notifikasi masuk. Tuh, baru diunggah sudah ada yang tanya harga. Serius Pak? Cepat juga. Hari demi hari, pesanan makin banyak. Setiap pagi Pak Ahyar mengantar susu ke rumah Pak Budi, dan Pak Budi mengurus penjualan lewat aplikasi. Tak butuh lama, pembeli datang dari luar kota, bahkan ada yang pesan langganan tiap minggu. Beberapa bulan kemudian, Pak Ahyar sudah paham cara pakai aplikasinya sendiri. Kini ia tak perlu lagi minta bantuan Pak Budi. Wah, sekarang kau sudah jago, Yar. Hehe, dulu saya pikir susah, ternyata cuma perlu niat. Sekarang pesanan tiap hari. Pak, siapa sangka ya? Pak, dari ponsel retak bisa bikin usaha sebesar ini. Itulah, Yar, dunia berubah, tapi yang mau belajar pasti menang. Mereka tersenyum, melihat deretan botol susu yang siap dikirim. Tanda usaha kecil Pak Ahyar kini sudah tumbuh jadi besar. Pak Ahyar akhirnya melunasi uang tunggakan kos kepada Bu Rini. Kini kehidupannya jauh lebih baik setelah usaha jualan online-nya berkembang pesat. Ia sudah hidup berkecukupan dan tak lagi kesulitan seperti dulu. Hasil dari kerja keras dan ketekunannya. Jadi, yang dapat kita ambil dari cerita Pak Ahyar adalah bahwa kehidupan akan berubah menjadi lebih baik jika kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak menyerah pada keadaan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui perjuangan, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap kewajiban kita.